Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena rasa syukur itu ketika kita bersyukur maka Allah akan menikmatnya, ketika tidak bersyukur maka Allah murka dengan itu. Ya, semoga kita yang hadir hari ini adalah hamba yang selalu bersyukur. Amin. Amin. Sekalian, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga tercurah untuk beliau, keluarga dan untuk kita pengikutnya. Dan anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran ini dengan doa masing-masing dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Kak Valenski. Baik teman-teman, sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Kak Valenski. Kelas 10-4 ya. Ya. Saya absen dulu. Putri Demakoka, Fatma Giru, Marsa Beniara. Oke, anak-anak sekalian, kita pembelajaran hari ini mulai dari semester genap. Sebelumnya saya mau tanya dulu, bagaimana kabar nilai semester 1? Bagaimana ulangan kemarin? Aman, Pak. Aman? Pendidikan agama Islam aman? Aman. Informatika aman? Aman. Semoga aman. Ya Allah. Oke, anak-anak sekalian, di pembelajaran kita pada semester genap pada pertemuan pertama untuk mata pelajaran informatika. Jadi ketika kemarin Pak Guru kalian lihatnya, Bapak kalian lihat di pendidikan agama Islam, maka untuk kedepannya mulai dari hari ini Pak Guru di kelas kalian hadir sebagai guru pengajar informatika. Oke, anak-anak sekalian, pembelajaran kita di pertemuan pertama kita masuk pada materi analisis data. Sebelum masuk dan meluas kepada analisis data, siapa yang tahu apa itu analisis data? Apa itu analisa, apa itu data? Ada yang tahu? Oke, Kak Valens. Izin menjawab Pak. Jadi analisa itu adalah bagaimana cara kita mengatur, kalkulasi serta bagaimana cara kita memperoleh suatu data. Dan nantinya analisis data tersebut dapat diakumulasikan ataupun dapat dispesifikasikan secara tersendiri. Oke, tepuk tangan untuk ketua kelas kita. Kelas ini adalah kelas yang saya tidak lakukan kepintaran, kecerdasan, dan ketaatannya serta adabnya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas kalian. Oke, jadi tema kita hari ini adalah analisis data. Kemudian tujuan pembelajaran kita ke depan pada hari ini adalah peserta didik kalian siswa mampu memahami aspek dari privasi dan keamanan data. Apa itu privasi? Kerahasiaan. Kalau ditanya, coba kau bikin, privasi saya itu Pak Guru. Berarti rahasia. Jadi privasi keamanan data, rahasia dari keamanan data. Kemudian tujuan kedua adalah kalian siswa mampu menerapkan siklus pengolahan data menggunakan perangkat TIK. Perangkat yang dimaksud adalah komputer, kemudian ada jaringan dan masuk pada insya Allah untuk pengumpulan data pada Microsoft Excel. Oke, Microsoft Excel. Setelah MS Word ada MS Excel. MS Word pengolah kata, MS Word pengolah, MS Excel pengolah angka. Oke. Kemudian anak-anak sekalian, kita masuk pada materi inti. Kita kenali dulu apa yang dimaksud tadi dengan informasi dan data. Atau informasi atau data. Data adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Data adalah sesuatu yang mempunyai arti bagi penerimanya dan memerlukan suatu pengolahan, kemudian dianalisa dan dijadikan informasi sebagai pengambil
sebagai pengambil keputusan. Oke, anak-anak sekalian, pada dasarnya ada data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan. Kemudian sebagai contoh, data yang diperoleh dari sebuah penelitian dengan menggunakan metode-metode tertentu dapat menjadi lebih kompleks untuk menyajikan sebuah informasi. Ada jenis data. Yang mana jenis data? Yang pertama adalah data kualitatif. Kemudian yang kedua adalah data kuantitatif. Apa data kualitatif? Yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal, lisan, kata-kata, bukan dalam bentuk angka atau dalam bentuk tulisan, tetapi dalam hasil wawancara. Kemudian data kuantitatif. Yang mana data kuantitatif? Yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka. Dalam hal ini adalah hasil survei, olahan data statistik. Oke. Sumber data. Jadi kalau namanya data ada, kalau wawancara ada yang mewawancara, ada yang diwawancarai. Yang diwawancarai sumber atau narasumber? Narasumber sekaligus sumber. Oke. Sumber data diperoleh pada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Ada yang tahu? Data primer adalah data utama, data yang diperoleh dari narasumber, dari pelaku langsung. Contoh, data yang dimaksud adalah kesaksian seseorang pada kecelakaan. Kemudian ada saksi mata, kita datang mengumpulkan informasi, entah itu kita ke wartawan atau tidak, datang bertanya. Yang kita tanya siapa? Mobil yang celaka itu kah atau saksi? Saksi bisa jadi dua ya. Saksi yang korban tapi masih hidup, atau saksi yang melihat kejadian di sekitar itu, di saat itu. Betul ya? Oke. Kemudian data sekunder. Kalau data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah diolah. Jadi lebih matang dari sumber data primer. Tetapi data sekunder adalah olahan dari data primer. Oke, anak-anak sekalian, kita masuk. Kalian sudah ada 3 kelompok. Saya bagi menjadi berapa kelompok nih? 4 ya? Jadi 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. 1, 2, 3, 4. Dan saat ini kita mulai dari cara mengambil informasi. Kita aktifkan komputer lah. Minimal 1 komputer untuk 1 kelompok yang aktif. Aktifkan dulu. Ketua kelas. Kita memanfaatkan media Google Form. Sudah siap? Saya mau tanya sesuatu dengan kalian. Siapa yang tahu tentang bagaimana cara mengumpulkan data? Ada tadi ya, saya jelaskan ya. Pertama, bagaimana cara untuk mengumpulkan data secara otomatis dan menampilkannya agar kita mudah memahami data tersebut. Ada yang tahu? Ya, sebentar sambil proses berjalan, insya Allah kita ketahui bersama ya. Kemudian pertanyaan kedua, tolong dengarkan. Kapalin dan siapa? Saya berikan reward untuk itu. Karena saya tidak mempunyai uang, saya doakan keselamatannya. Bisa ya? Sangat berharga doa dari seseorang. Oke. Pernahkah kalian mendengar istilah Google Form? Apa itu Google Form? Ya? Kalian masuk di Google Form. Apa itu Google Form?
Sebentar kita masuk di situ, arahannya insya Allah ada dari saya. Kemudian kalau belum ada yang jawab, saya lewati dulu, kita masuk lagi. Jenis pekerjaan apa yang tugasnya mengumpulkan data? Kafira, silakan. Wartawan satu. Apa lagi? Apa pekerjaan yang memerlukan mengumpulkan data? Pekerjaan apa itu? Satu dari Fira adalah wartawan. Apa lagi? Wartawan jurnalis. Sama ya? Sama. Wartawan jurnalis berbeda. Oke, masuk. Saya tidak mengatakan salah. Masuk. Benar. Wartawan jurnalis. Apa lagi? Detektif, Pak. Hah? Detektif. Detektif. Oke. Detektif. Ada yang cita-cita jadi wartawan di sini? Nah, siap-siap mau cari data dan cara memproses data. Ada yang mau jadi jurnalis di sini? Ada yang mau jadi jurnalis? Ada yang mau jadi detektif? Kalau di barat-barat detektif dipersenjatai. Nah, kalian ketika jadi detektif, Pak Guru sudah pensiun, kalian berikan senjatanya ke saya, kalian dia yang jadi detektif. Hah? Oke. Kita masuk pada Google Form. Sudah? Pada akun Google, kalian buka aplikasi Google Drive. Ayo dilakukan. Pada akun Google, kalian masuk pada akun Google Drive atau buka situs www.drivegoogle.com. Buka situs www.drivegoogle.com. Sudah ada yang tampil? Untuk nama kedua, pada kolom itu kalian bikin di kolom pertanyaan kalian tulis nama kedua. Oke, berikutnya siap. Kita tepuk tangan bagi yang sudah masuk sampai sejauh ini. Kelompok 1, 2, 3, 4. 3 kelompok berpacu, bagus. Kemudian berikutnya karena kalian akan membuat sebuah formulir untuk mengetahui kelulusan siswa, maka parameter yang dibutuhkan, unsur yang paling dibutuhkan adalah nilai mata pelajaran. Sebagai contoh, kalian akan memasang sebuah pertanyaan di mana siswa mengisi nilai mata pelajaran, taruhlah informatika, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kemudian bentuk pertanyaan dan jenis pertanyaannya berikut. Perhatikan gambar yang muncul. Ayo perhatikan gambar yang sudah kalian tampilkan di layar masing-masing. Nah, dari sini kalian dapat membuat pertanyaan atau variasi pertanyaan yang berbeda sesuai dengan kalian punya pertanyaan. Kalian punya kelompok. Sebarkan link Google Formnya tadi. Kemudian lebih bagusnya lagi adalah periksa terlebih dahulu ikon gambar mata. Ada gambar mata di situ? Nah, tujuannya adalah memeriksa apa yang kalian telah buat, terbit atau tidak. Ayo buka itu dulu, kemudian kalian lihat terbit atau tidak, berhasil atau tidak. Buka gambar mata kalian. Itu ada yang tampil? Ada yang tampil? Berarti ketika kalian tampil, kalian buka kemudian tampil di orang lain, kalian ketika sebarkan linknya, mereka juga tampil yang sama, dapat memunculkan tampilan yang sama. Berarti kalian bikin berhasil. Ada yang sudah tampil lagi?
sekarang tugas kalian ini adalah mengeksplorasi. Kalian bikin sendiri sesuai dengan arahan yang tadi. Waktunya 10 menit. Oke, tambah nama lagi. Sudah 2. Untuk kelompok 2, kelompoknya terputus sudah 2 nama. Tambah lagi. Tambah nama lagi. Kelompok 4 sudah 3 nama. Tambah lagi. Pakai nama supaya gampang, pakai nama di kelas kalian. Namanya kelompok kerjasama ya. Jangan semua yang di depan atau ketuanya saja yang bikin. Yang kerja. Nilai kalian ada 2, nilai individu dan nilai kelompok. Oke. Sudah berapa nama kalian? 10. Tepuk tangan kelompok 3. Saya tadi rencana beli gula-gula. Ada ya gula-gula? Ini untuk kelompok yang di sini, karena keluar. Tepuk tangan kelompok 3. Yang lain semangat, masih ada waktu 5 menit. Jadi tidak berhenti sampai di sini. Kita belum mengolah data, ini baru mengumpulkan informasi. Kita mengolahnya data termasuk ke Word tadi, di proses Excel. Untuk mendapatkan informasi, kita masuk di Google Form dulu, sesuai dengan yang kalian bikin saja. Seberapa lama mereka untuk keluar? Oke, sudah 4. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3. 1, 2, 3. Kelompok 3 yang sudah duluan. Kelompok 2. Coba yang sudah selesai, kalian cek kembali di pratinjau. Yang klik gambar mata tadi lagi, muncul enggak? Oke, sudah? Semua kelompok sudah? Kalian masuk di email tadi bukan? Masuk di email? Oke. Kalau kalian masuk di email, maka masukkan email-email yang kalian harap mereka dapat mengisinya dengan menerima informasi. Jadi nama-nama tadi itu, kalau boleh, ini tugas untuk pertemuan berikutnya, kalian unggah ini ke nama-nama yang kalian masukkan untuk dapatkan informasi. Jadi yang kalian unggah ini adalah, kita judulnya apa tadi? Formulir tuntasan nilai siswa kelas 10 4. Ada berapa mata pelajaran semua? Ada 15 mata pelajaran. Kemudian di 15 ini kalian unggah ini, setiap kelompok mengunggah ke nama yang dimaksud. Sekalipun itu adalah nama kalian sendiri di kelompok masing-masing, ditambah orang lain karena saya cuma minta 10. Kemudian mereka yang menyebutkan informasinya. Informasinya apa? Yaitu nilai mereka. Baru setelah itu terkumpul, kita bikin sekarang seakan-akan itu sudah terkumpul ya. Oke, bikin nilai. Ada yang sudah tahu nilainya masing-masing? Belum? Oke. Standar ketuntasan untuk SMA Negeri 1 Telaga untuk kelas 10, rata-rata standar ketuntasannya itu dengan nilai 70. Kalian bikin di daftar masing-masing, seakan-akan kalian sudah unggah ke mereka, kemudian mereka sudah jawab, kalian unggah sendiri di situ. Bisa toh? Oke. Kalian bikin nama Valensky, taruhlah kita dari 15 mata pelajaran. Kita ambil 5 sampel saja, tolong dicatat dan diketik. Biar mata pelajaran yang diambil adalah informatika.
Agama bahasa Inggris, ambil bahasa negara tercinta kita, bahasa Indonesia. Kemudian satu lagi perhitungan matematika. Sampel ya, kita ambil 5 ini untuk diolah datanya sebentar di Microsoft Excel. Unggah contoh, bikin variasi, jangan 80 terus. Contoh informatika nilainya si Pademski 85. Untuk nilai agamanya 91. 70 nilai 70 sampai 80 adalah nilai C. Kemudian batas nilai KKM 10 ke atas, setelah dari batas nilai 70 sampai 80 itu nilai C. Kemudian nilai B itu adalah 80 sampai 90. Jadi bikin variasi kepada semua kelompok, Kanora, Kak Siva, Kak Putri, Kak Kira. Bikin nilai variatif pada setiap masing-masing orang. Masing-masing kelompok tulis nama 10 orang siswa, kemudian masing-masing nama di masing-masing kelompok itu tulis nilai 5, paham ya? Nilai 5 mata pelajaran. Pelajaran apa tadi? Agama, informatika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Itu kalian unggah, kalian tulis, kemudian kalian bedakan masing-masing orang dengan nilainya di masing-masing pelajaran. Bahasa Indonesia 88, informatika 85, bahasa Inggris 92. Boleh, itu satu orang. Bikin lagi nilai yang lain. Tetap di Google Form ya. Karena kalian unggahnya tetap Google Form, maka jawabnya tetap di situ. Bisa katakan nama itu adalah kalian. Sekali lagi nilai yang ada adalah nilai individu. Saya lihat dari pengamatan saya siapa yang aktif dan tidak. Kemudian nilai kelompok berdasarkan hasil dari kalian punya kelompok, sesuai atau tidak. Sudah semua? Sudah semua? Oke. Sejauh ini kita telah berhasil membuat sebuah Google Form, mendapatkan visualisasi dari respon dan mengirimkan data. Kita mulai bikin pengolahan data dengan nilai rata-rata. Kita masuk ke kolom, masuk ke Excel. Kemudian sesuaikan dengan data kalian tadi. Nilai si A untuk mata pelajaran 1, contoh agama, berapa nilainya? Kita pakai rumus apa lagi kalau menentukan nilai rata-rata? Ada yang tahu? Kita tentukan nilai rata-rata memakai rumus average. Panas betul ya? Karena kalian enjoy, maka saya adem. Terima kasih untuk kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Atau kita game dulu. Kita practice dulu. Kalian berdiri, ayo. Ayo, semua kelompok kalian. Kita berdiri dulu. Saya ingin lihat kalian masih fokus di jam-jam yang kritis sekarang. Jam 2. Kalian masih fokus atau tidak? Kita menyanyikan lagu yang sama. 17 Agustus. Ada yang kenal lagunya? Apa? 17 Agustus. Lagu kemerdekaan Indonesia, bangsa kita. Kemudian kelompok yang saya mulai tergantung pada tunjuk saya. Fokus ya. Kelompok lain jangan terpengaruh. Paham? Kita mulai dari kelompok 1. 1, 2, 3. Mulai. 17 Agustus tahun yang pasti. Mulai. Itulah hari kemerdekaan kita. Mulai. Hari kelahiran bangsa dan bangsa. Hari Mulai. kemerdekaan
Kembali masuk di lembar kerja Excel. Kolom pertama tulis nama siswa. Mas. Nama siswa, mata pelajaran, nilai. Nama siswa, mata pelajaran, nilai. Kemudian kalian ambil atau ketik kembali, silakan kalian copy dari lembar Google Form tadi ke Excel sesuai nama dan nilai mereka. Ayo. Kemudian kalian bisa urutkan dari data terbesar atau nilai terbesar ke terkecil. Dengan rumus tadi akan berurutan ke bawah, dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Urutan pertama tidak sesuai lagi dengan yang kalian input. Contoh tadi input dari nama kelompok 1 umpama nama Abdul Rahman Said. Setelah kalian kelola nilainya, di outputnya nanti Rahmat Said kalau dia peringkatnya di urutan ke-6, maka akan jatuh ke kolom ke-6, baris ke-6. Paham ya? Kalian lanjutkan, ini simpan pada nama kalian punya kelompok. Save as. Klik save as. Semester genap pertemuan 1, kelompok kalian. Semester genap kelompok 1, kelompok kalian. Oke. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ini jadi PR. Kalian selesaikan pada pertemuan berikut. Bisa dimengerti? Oke. Kalian pandangannya tertuju ke saya. Oke. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih telah melakukan pembelajaran hari ini. Kalian tahu masuk di Google Form, buat Google Form di Google Drive, kemudian data yang ada di Google Drive, kalian cara melihat atau ingin membuktikan kalau itu berhasil atau tidak, kalian sudah lakukan itu, klik gambar mata tadi. Kalau kita masih ada waktu, kita refleksi sejenak apa yang kalian dapat tadi. Siapa lagi yang dapat hikmah pembelajaran kita hari? Apa yang kalian dapat hari ini? Kalian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon perwira ke depan, amin. Sebenarnya cukup banyak yang saya dapat tadi Pak, pas dari membuat Google Form, terus tadi akumulasi ke Excel. Nah, kan mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang saya ingin tanya. Yang pertama itu tentang misal kalau di Google Form seseorang ini ingin mengisi angket, nah atau misalnya itu kan wajibnya kan cuma isi 1 kali, tapi kalau misal dia bisa manipulasi data itu karena dia bisa edit rekaman itu, nah bagaimana fitur ataupun apakah ada cara untuk membatasi jawaban dari orang tersebut agar nantinya jawabannya yang direkam oleh Google Form itu menjadi 2? Apakah ada pembatasan jawaban dari fitur Google Form itu sendiri? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak Valencia. Yang ditanyakan oleh Kak Valencia adalah di fitur yang sama. Contoh tadi ya, kita menulis nama, kemudian nama ini karena kita munculkan pertanyaan 5, maka kita kembali mengulang. Ada bagiannya itu setelah 1 ada titik 2, kemudian seharusnya question di situ ABCD yang dimulai dari titik-titik. Kalian bisa diisi di situ secara berulang dengan nomor yang berurutan. Paham ya? Oke. Anak-anak sekalian, terima kasih waktunya. Dan hari ini satu yang saya petik adalah ternyata tidak mudah menjadi seorang siswa. Karena kenapa? Pak Guru sambil mengajar tadi, Pak Guru membayangkan pikiran Pak Guru, kenapa kami dulu tidak begini di 20 beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah perkembangan zaman sangat meningkat, Indonesia maju,
dan semoga tetap akan maju dan lebih meningkat lagi, dan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Tuhan untuk bisa memudahkan cita-cita kita yang dimulai dari hari ini, yaitu sekolah baik-baik, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru sama dengan patuh kepada orang tua. Saya menukil sedikit hadis Kak Fira ya, calon pendeta akan dibanggakan di Indonesia dan selalu mencerminkan kerukunan antar umat beragama. Di kelas kalian ini ada 2 agama yang saya tahu dan kalian rukun, ini yang saya cintai. Tepuk tangan untuk saya menukil satu hadis. Hadisnya adalah dalam agama disampaikan kalian adalah yang orang yang bersungguh-sungguh, dan orang yang bersungguh-sungguhlah yang akan mendapatkan tujuan. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.